Wanita yang duduk di kursi sopir itu bahkan menjerit histeris dan tidak bisa menutup kaca jendela mobilnya karena panik kepala pocong semakin mendekat. Buat teman-teman perempuan yang menonton channel ini, berhati-hatilah saat akan merubah bentuk fisik dengan cara instan. Silakan dipertimbangkan lagi efek dan hal-hal terkait lainnya. Kali ini ada dua berita yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Aku sampaikan di sini untuk penonton setia Jumanto Channel yang mungkin tidak banyak waktu untuk bermain sosial media. Berita yang pertama ini sepertinya rada-rada horor. Jadi, berdasarkan sebuah video yang saat ini tersebar di sosial media, seorang pengendara mobil berteriak histeris ketakutan saat melihat sesosok bocah laki-laki yang menyerupai pocong tiba-tiba muncul di jendela kaca mobilnya. Wanita yang duduk di kursi sopir itu berteriak kencang sambil berusaha menutup kaca mobilnya ketika dihampiri bocah yang menyerupai pocong. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini supaya dapat berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam video yang dibagikan oleh kreator TikTok @Khairul-Amaliyah, terlihat seorang bocah mengenakan pakaian pocong dengan wajah yang dihitami dan diberi cairan pada bagian matanya, hingga terlihat menyeramkan, tiba-tiba muncul di depan jendela mobil. Dengan mimik wajah tanpa ekspresi, bocah pocong itu berhasil menakuti sejumlah orang yang berada di dalam mobil tersebut. Bahkan saking ketakutannya dengan bocah pocong itu, wanita yang duduk di kursi sopir itu bahkan menjerit histeris dan tidak bisa menutup kaca jendela mobilnya karena panik kepala pocong semakin mendekat. Berdasarkan keterangan pada unggahan tersebut, diketahui kejadian itu terjadi di Drive-In Senja yang merupakan bioskop dengan konsep nonton dari dalam mobil. Sontak video tersebut pun viral di TikTok dan menuai beragam komentar. Berikut kita simak videonya. Lah, kenapa pocongnya malah bikin gemes ya? Ada-ada saja nih pocong bocil, bikin heboh dunia pemberitaan. Berita selanjutnya yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media adalah korban malpraktek filler payudara melaporkan pelaku malpraktek. Jadi, ada dua perempuan berinisial TCS dan W yang berprofesi sebagai model melaporkan dugaan malpraktek ke Polres Jakarta Barat usai menjalani filler payudara abal-abal. Payudara korban mengeluarkan nanah hingga harus menjalani operasi akibat malpraktek tersebut. Terungkap kedua korban mengenal pelaku tersebut dari mulut ke mulut. Dan kini diduga korban lebih dari 2 orang, namun mungkin malu untuk melapor. Korban saat itu mendapatkan suntik filler payudara dari pelaku di suatu tempat. Beberapa lama berselang, korban menderita sakit pada bagian payudara dan mengeluarkan nanah, sehingga harus menjalani operasi perbaikan. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan mengejar pelaku. Sebelumnya, kasus dugaan malpraktek filler payudara juga dialami model Monica Indah. Berdasarkan pengakuan Monica, ia mengalami kesakitan setelah melakukan filler payudara. Kasus itu bermula ketika Monica tertarik dengan penawaran seorang teman untuk menggunakan sebuah jasa klinik kecantikan. Monica lalu mendatangi seorang berinisial YJ untuk melakukan filler payudara dengan uang muka sebesar Rp1.000.000 dan mengirim pelunasannya setelah menjalani filler sebesar Rp12,5 juta. Karena merasa ada yang tak beres dengan tubuhnya setelah melakukan filler payudara, Monica melaporkan YJ ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara.
Adapun YJ adalah pemilik klinik kecantikan dan dipastikan bukanlah tenaga kesehatan. YJ belajar melakukan suntik filler dari seseorang berinisial D, seorang yang mengaku dokter. YJ ini membeli cairan filler yang disuntikan itu melalui toko online. Ia menyuntikkan cairan filler hyaluronic acid ke payudara Monica Indah di apartemen Monica di kawasan Penjaringan. YJ disebut menutup klinik kecantikan miliknya yang berada di Tangerang dan membuang barang-barangnya untuk menghilangkan bukti. Ia ditangkap bersama suaminya, S, di Lampung. Akibat perbuatannya, YJ disangkakan pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 197, Jo Pasal 106, dan Pasal 83, Jo Pasal 04 dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan suami S dijerat Pasal 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikut adalah video yang beredar di sosial media terkait pelaporan oleh dua orang model tersebut. Dia yang mengalami penyuntikan filler payudara. Sekarang baru bisa diceritakan gimana kronologisnya. Dimasukkan ke itu atau nana? Cairan yang dimasukkan silikonnya. Nananya 1 bulan kemudian ya. Terus filler payudara yang menyebabkan infeksi dan sangat berbahaya. Ya, payudara saya infeksi, mulai meradang dan sampai parah banget. Itu gara-gara cairan silikon yang dimasukkan oleh si pelaku. Awalnya saya ada ditawarin seorang teman, dia mengaku sebagai marketingnya. Buat teman-teman perempuan yang menonton channel ini, berhati-hatilah saat akan merubah bentuk fisik dengan cara instan. Silakan dipertimbangkan lagi efek dan hal-hal terkait lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.